Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya di rumah. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi PJOK. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, seperti apa materinya? Nah, tunggu dulu, kita harus berdoa dulu untuk memulai belajar kita hari ini ya. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, tentang materi kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat ini, ya anak-anak juga harus mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama, anak-anak setelah menyimak video ini diharapkan mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan mampu mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Nah, itu anak-anak. Jadi kita akan melakukan pembelajaran terkait dengan gerakan senam ya yang ada seperti yang tercantum pada tujuan pembelajaran ini. Maka dari itu anak-anak harus bersiap dulu ya. Dan tentunya anak-anak pastikan sudah mengikuti channel ini dan pastikan juga anak-anak telah mengikuti materi pembelajaran dari Pak Guru ini yang akan sangat membantu anak-anak dalam memahami materi PJOK dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya agar nanti anak-anak secara otomatis mendapatkan informasi secara langsung. Nah, baik anak-anak, kita mulai untuk berbagai gerak dominan senam ketangkasan yang dimaksudkan. Yang pertama, kita akan pelajari tentang gerakan berlari dan melompat. Jadi anak-anak, gerakan berlari dan melompat ini ya perlu anak-anak ketahui bersama bahwa melompat ini merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Nah, melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki seperti pada contoh di sini anak-anak. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan, kemudian melompat, lalu terakhir mendarat. Nah, awalan gerak melompat tersebut dapat dilakukan dengan berlari. Ya. Nah, kemudian anak-anak dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki, tentunya saat akan melompat. Berlari, kemudian bertumpu satu kaki. Bisa kaki kiri atau kaki kanan, dipilih mana kaki anak-anak yang paling kuat. Ya. Kemudian tolak tubuh ke atas dan akhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Seperti apa? Simak berikut. Ya, tolak ke atas ya. Lalu mendarat ya, bisa dengan kedua kaki. Begitu anak-anak untuk berlari dan melompat ya, bisa dimengerti? Baik. Yang berikut anak-anak ada gerakan meloncat dan menggantung. Jadi anak-anak nanti bisa mencari palang atau dahan pohon yang tentunya kuat ya, dan pastikan aman untuk anak-anak mencoba gerakan ini. Kalau bisa juga harus diawasi oleh orang tua atau keluarga di rumah. Kemudian silakan anak-anak meloncat dan menggantung seperti ini. Kemudian perlu Pak Guru sampaikan juga untuk cara menggantung ini, khususnya cara memegang, ada beberapa cara. Yang pertama, cara pegangan atas. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Kedua tangan memegang palang tersebut dengan sisi tangan yang putih atau telapak tangan menghadap ke depan. Itu cara pegangan atas. Lalu anak-anak ada cara pegangan bawah. Nah, kalau pegangan bawah ini, maka yang nampak atau terlihat dari depan adalah
bagian sisi telapak tangan yang belakang seperti ini. Begitu anak-anak, nanti anak-anak bisa mencoba kedua cara tersebut ya. Silahkan pilih cara mana yang paling mudah dan paling nyaman anak-anak lakukan. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak meloncat dan menggantung, sekarang ditambah dengan meloncat dan mengayun sekarang. Jadi ada gerakan ayunannya. Nah, seperti itu. Jadi, kaki yang semula lurus silakan anak-anak ayunkan ke arah depan lurus seperti ini. Nah, ayun-ayunkan kembali, ayun lagi kembali. Nah, begitu anak-anak untuk meloncat dan mengayun ya. Sangat mudah sekali bukan? Baik, yang berikut anak-anak ada berjalan dan meniti. Nah, untuk gerakan berjalan ini tentu anak-anak sudah sangat terbiasa sekali. Nah, di sini yang akan berbeda dan sangat menantang, yaitu anak-anak berjalan di atas balok atau di atas bambu, bisa seperti ini. Kemudian kedua tangan bisa anak-anak lihat di sini, ya, rentangkan kedua lengan ke samping, ya, tentunya untuk menjaga keseimbangan. Lalu berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit. Nah, sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit pula. Gitu ya anak-anak. Dan tentunya kegiatan ini harus anak-anak lakukan dengan penuh hati-hati ya, karena gerakan atau berjalan dan meniti ini butuh keseimbangan dan kecermatan yang baik ketika anak-anak mencobanya. Pastikan juga keselamatan anak-anak menjadi yang utama ya. Yang berikut anak-anak ada menekuk dan mendarat. Ini pada gerakan mendarat ketika anak-anak melompat. Nah, di sini Pak Guru contohkan ada seorang anak yang akan melakukan gerakan melompat. Nah, gerakan menekuk dan mendaratnya ini seperti apa atau bagaimana yang dimaksudkan? Nah, di sini ada anak melompat ya, kemudian mendarat. Nah, saat mendarat ini, anak-anak tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Lalu, gerak mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi seperti ini ya. Lalu, bagian kaki yang pertama kali mendarat adalah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki serta lutut dan punggung agak sedikit dibungkukkan seperti pada contoh di sini. Selanjutnya, usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat ya. Nah, demikian anak-anak belajar kita hari ini tentang berbagai gerak senam dominan ya. Mulai dari berlari dan melompat hingga menekuk dan mendarat ini. Silahkan coba anak-anak sampaikan ya, mana dari kelima gerakan ini yang menurut anak-anak paling seru dan paling menarik. Silahkan diisikan di kolom komentar ya. Nah, jika ada kesulitan, anak-anak silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan pastikan anak-anak sudah mengikuti mata pelajaran PJOK di sini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar nanti anak-anak mendapatkan info pemberitahuan materi PJOK yang akan sangat membantu anak-anak dalam memahami mata pelajaran tersebut.